Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Akad Channel semuanya? Hari ini kita akan membahas Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Berarti usia Super Semar pada tahun ini adalah 60 tahun. Super Semar 1966 memerdekakan Indonesia dari PKI. Setelah terbitnya Super Semar, dalam sebuah pidato akbarnya, Presiden Soekarno mengatakan bahwa Jenderal Soeharto telah melaksanakan surat perintah dengan berhasil dan sebaik-baiknya. Pada acara pidato akbar tersebut dihadiri juga oleh Jenderal Soeharto. Sobat semuanya, pasca pemberontakan G30S 1965 PKI, situasi politik, keamanan, ketertiban sosial kemasyarakatan menjadi kaos. Demonstrasi mahasiswa dan rakyat secara masif menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembubaran kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga-harga. Pemerintahan Presiden Soekarno bergeming. Sebelum terjadi pemberontakan G30S PKI, PKI memang melakukan aksi-aksi sepihak terhadap lawan-lawan politiknya dan umat Islam. Setelah membokong dengan pemberontakan Madiun 1948 saat Indonesia mempertahankan kemerdekaan melawan agresor Belanda, justru PKI bisa tumbuh subur. Bahkan pada gelaran pemilu 1955 berhasil meraih perolehan suara terbanyak keempat pada saat itu. Tidak mengherankan jika Presiden Soekarno memberikan ruang luas untuk perkembangan PKI. Padahal PKI dengan ideologi komunisnya yang anti Tuhan, anti demokrasi, bertentangan dengan Pancasila sebagai landasan ideal dan dasar negara bagi Indonesia. Terlepas dari itu semua, untuk merebut kekuasaan sebagai antisipasi berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat sakit yang diderita, PKI pun membantai 6 orang jenderal dan 1 perwira menengah. Mereka kemudian dianugerahi pahlawan revolusi. Kemudian korban keganasan PKI yang ditemukan di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Tempat tersebut dijadikan monumen Pancasila Sakti dan setiap 1 Oktober dilakukan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan inspektur upacara Presiden Republik Indonesia. Adapun pahlawan revolusi adalah Jenderal Ahmad Yani, Majen R. Suprapto, Majen MT Haryono, Majen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Pierre Tandean. Kita dapat menyaksikan kekejaman PKI tersebut melalui film pemberontakan G30S PKI yang disutradarai Arifin Cenur. Nah, untuk mengakhiri kaos politik, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan menjamin keselamatan dan kewibawaan pimpinan Presiden, Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS demi untuk keutuhan negara dan bangsa. Selanjutnya, surat perintah tersebut dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar 1966. Sehari kemudian, tepatnya 12 Maret 1966, dilakukan pembubaran PKI dan organisasi di bawahnya. Para pengurus dan pejabat yang terlibat dalam G30S PKI 1965 ditangkap dan diadili. Untuk memperkuat Super Semar 1966, MPRS mengeluarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang PKI, organisasi di bawah naungannya serta paham Marxisme-Leninisme di Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia pun merdeka dari PKI. Walaupun boleh jadi sampai saat ini paham komunisme dan boleh jadi organisasinya masih hidup di tengah-tengah masyarakat yang kemudian dikenal sebagai komunis gaya baru. Oleh karena itu, peringatan 60 tahun Super Semar pada tahun 2026 dapat dimaknai pentingnya kesadaran negara dan bangsa untuk menjaga tetap tumbuhnya nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Semoga Indonesia dibebaskan dari paham komunis dan Indonesia selalu jaya. Amin amin ya robbal alamin.